Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin Musalla Al-Hidayah di Desa Kedung Buluk, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki salah satu etika doa yang sering ditanyakan oleh banyak orang tentang sebenarnya etika ini disunahkan atau tidak. Kemudian kalaupun disunahkan, kapan mempraktekkan etika ini? Terus pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana cara mempraktekkan etika ini? Apa kira-kira? Apa? Mengangkat tangan ketika berdoa. Sering ada pertanyaan, Ustaz, gimana sih hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Terus caranya ngangkat tangan itu seperti apa? Terus kapan kita ngangkat tangan, kapan tidak? Katanya yang namanya khatib Jumat itu gak boleh ngangkat tangan ketika berdoa, mimpin doa saat dia di atas mimbar. Katanya ada yang mengatakan cukup mengacungkan jarinya. Ada juga sebagian khatib ketika berdoa dia mengangkat kedua tangan. Sing bener sing endi jane. Kemudian antara azan dengan qomat doa itu disunahkan mengangkat tangan apa tidak? Kemudian setelah sholat ada yang berdoa sambil mengangkat tangan. Ada yang berdoa tidak mengangkat tangan. Ana sing ora ndonga babar blas. Sing bener sing endi Ustaz? Apakah memang setelah sholat itu tidak boleh berdoa? Yang ada adalah zikir saja. Atau sebenarnya boleh? Kalaupun boleh, apakah perlu dipimpin bareng-bareng? Atau sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri ngangkat tangan atau tidak ngangkat tangan? Pertanyaan seputar mengangkat tangan ketika berdoa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa merupakan sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Yang namanya sunnah berarti lebih baik dilaksanakan. Secara umum seperti itu. Lain kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam rincian-rincian tadi. Ketika khutbah Jumat, setelah sholat, antara azan dengan qomat, doa ketika dalam sholat, doa ketika sujud. Itu sudah masuk perincian. Tapi kalau kita berbicara secara umum, yang namanya mengangkat tangan hukumnya sunnah di dalam berdoa.
Dan hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya sahih saja, tapi sudah sampai derajat apa? Mutawatir. Apa? Mutawatir. Sering saya sampaikan di sini bahwa hadis mutawatir itu neng dure, kok bisa ya? Dulu perkiraan kita sing paling sahih ya hadis sahih. Oh ini kok ada hadis sahih di atasnya hadis sahih. Namanya hadis apa? Mutawatir. Kok bisa? Ada yang tahu? Kok bisa mutawatir bisa ngungkuli hadis sahih? Kenapa coba? Yang meriwayatkan apa? Banyak, betul. Yang menyebabkan hadis mutawatir itu mengalahkan dalam tanda kutip hadis sahih karena hadis mutawatir ini yang meriwayatkan banyak dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus untuk masalah mengangkat tangan ini, kata Imam As-Suyuti, hadisnya mutawatir secara maknawi. Hadis yang berbicara tentang mengangkat tangan itu sekitar 100 hadis. Berapa? 100 hadis. Kayak apa ora? Ya banyak. Perbandingan. Hadis bunyinya innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung hadis sahih enggak? Sahih enggak? Yakin? Bruno Sahih Bukhari hadis nomor 1. Hadis yang pertama kali keluar dalam Sahih Bukhari itu adalah innamal a'malu binniyat. Ini hadis cuma 1 saja jalannya. Kalau tadi berapa? 100. Bukan berarti innamal a'malu itu tidak sahih. Sahih juga. Cuman di antara yang sahih-sahih itu pun berkelas-kelas. Ada namanya hadis apa tadi? Mutawatir. Secara maknawi. Kata para ulama, kata Imam Suyuti, hadis yang berbicara tentang mengangkat tangan ini mutawatir. Ada yang dalam Sahih Bukhari, ada yang di luar Sahih Bukhari. Dan mengangkat tangan ini dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya dan diperintahkan oleh beliau dengan ucapannya. Yang namanya hadis kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan apa? Ucapan. Mengenai mengangkat tangan ini, Nabi SAW praktek dengan perbuatannya sekaligus memotivasi umatnya dengan lisannya. Kita mulai yang mana dulu? Prakteknya di situ lah. Kita mulai dari yang prakteknya. 100 hadis ya kan banget ya. Kita bawakan beberapa contohnya saja. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, "Da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sembari mengangkat kedua tangannya. Ini ucapan apa praktek? Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa beliau mengangkat kedua. Kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari, wa ra'aitu bayadha ibtaihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat tangan itu, kata Abu Musa, sampai saya melihat nuwun sewu putihnya apa ini namanya? Ketiak Nabi SAW. Kepriwe ngangkat tangan nganti keton. Priwe jajar. Hah? Gimana? Kayak gini keton? Perlu keton? Belum keton? Belum, sampai kelihatan. Ini ngangkat. Berarti nak donga kayak gitu terus. Ya ora umum Ustaz. Nah, nanti kita akan jelaskan di akhir cara-cara ngangkat tangan ketika berdoa itu kayak apa saja.
Nanti kita akan jelaskan ada 3 cara. Ada berapa cara? 3 cara tergantung jenis doa yang akan diucapkan. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi SAW praktek apa enggak? Praktek. Hadis yang lainnya diceritakan di dalam An-Nasa'i dengan sanad yang dinilai kuat oleh sebagian ulama. Kata Usamah radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Kata Usamah, saya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Membonceng di atas apa? Onta. Membonceng di atas onta. Di mana tadi? Arafah. Ini lagi apa ini Arafah ini? Lagi wukuf. Wukuf di Arafah itu adalah merupakan salah satu momen yang doa saat itu sangat mustajab. Makanya kan yang Rasul SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya intinya haji itu di mana? Kalau misalnya ada orang haji, kemudian dia sudah tawaf, sudah sa'i, sudah mabit di Mina, sudah di Musdalifah, kurang siji Arafah. Hajinya apa? Ora sah. Aduh, setekang Indonesia. Malah lihat tukang Indonesia, ora sah ora. Karena intinya haji ada di mana? Di Arafah. Saat itu ketika Nabi SAW sedang di Arafah, Usamah bonceng di belakang beliau. Farafa'a yadayhi yad'u. Saat itu Nabi SAW sambil naik onta, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya hari Arafah adalah salah satu waktu yang mustajab. Ketika Nabi SAW mengangkat tangan tadi, tengah-tengah beliau sedang berdoa, ontanya itu gerak. Ontanya gerak, miring, sampai tali apa ini namanya yang biasa buat ini? Tali kekangnya itu jatuh. Tali kekangnya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fatanawaluhu biyadihi wa huwa rafi'un yadal ukhra. Ketika tali kekangnya itu jatuh, Nabi SAW ngambil nggak talinya? Ngambil. Ngambil pakai tangan satu, yang satunya masih tetap apa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu penting. Makanya Nabi SAW tidak kemudian ngasuh disit angkat tangannya jukut tali. Enggak. Karena yang namanya mengangkat tali itu satu tangan bisa enggak? Bisa. Ngambil tali kan satu tangan bisa. Kecuali tali kayak apa? Tarik tambang kayak beda. Ini cuma sekedar ngambil tali yang jatuh pakai satu tangan. Satu tangannya masih tetap apa? Mengangkatkan tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan etika mengangkat tangan ketika berdoa. Ini praktek apa bukan? Praktek. Tadi praktek? Ya, sekarang berarti giliran setelah praktek, giliran apa? Perkataan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dan sanadnya dinilai kuat oleh Imam Ibnu Hajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha pemalu. Sesungguhnya Allah maha pemalu. Karimun, maha pemurah. Maha pemalu, maha pemurah. Nah, kalau sudah bicara masalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita analogikan, tidak boleh kita kiaskan dengan sifatnya siapa? Manusia. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kalau di manusia kan kalau malu banget, apa tanda-tandanya?
Mukanya merah. Terus selingkusan. Ada yang lain selain itu? Menundukkan kepala. Udah? Menutup mata. Ya, melengos. Macam-macam lah. Ya. Itu malu kalau di dalam diri manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beda. Gimana Ustaz malunya Allah? Nah, ini yang sudah di luar pembahasan atau di luar tingkat akal kita. Makanya kita mengatakan Allah punya sifat maha pemalu. Kayak apa pemalunya Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah seperti manusia? Kita katakan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi kata Nabi SAW, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu. Dan Allah juga maha pemurah. Yastahi, di antara bentuk sifat malunya Allah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Di antara bentuk malunya Allah, Allah itu merasa malu kalau ada seorang hambanya berdoa sambil mengangkat tangannya, kemudian kok pulang dengan tangan kosong. Pulang dengan tangan kosong. Maksudnya, wis kesel-kesel ngangkat tangan, kok ora dikabulkan. Izin Allah. Kalau manusia izin ngasih itu kadang-kadang izin karena terpaksa. Pak RT masa orang nyumbang ya izin. Berarti ikhlas gak ini? Ikhlas gak? Yura. Kalau ikhlas itu kan karena mengharapkan ridho Allah. Kalau ini bukti omong loh. Pak RT ini sih pelit temen. Ngongkon-ngongkon warganya kon pada nyumbang, dheweke ora nyumbang. Si pada ngomong kepriwe ya izin lah nyong melu apa? Nyumbang. Ini kalau manusia malu memberi, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala malunya itu bukan karena itu. Karena tidak ada yang bisa maksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah malunya karena Allah memiliki sifat karim. Apa karim tadi? Pemurah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala saking pemurahnya, saking kemurahan Allah itu luar biasa, maka kalau misalnya ada di antara hambanya kok berdoa kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya, lalu tidak dikabulkan, Allah akan merasa malu. Makanya mari kita berusaha untuk mengangkat tangan supaya kita berdoa pulang tidak dengan tangan kosong. Jangan kalau berdoa angkat tangan enggak? Angkat tangan? Angkat tangan. Pulang tangan kosong? Apa isinya? Hah? Kadang-kadang ana isinya. Ya Allah, jaluk duit sih ya Allah. Bali-bali kosong. Apakah ini artinya bahwa kita kalau ngangkat tangan itu mesti dikabulkan? Mesti enggak? Tuh, katanya Allah malu tadi. Karena yang namanya etika dalam berdoa itu bukan hanya mengangkat tangan. Ini harus dipahami. Makanya masih ingat nggak kemarin? Kenapa doa itu tidak dikabulkan? Bisa jadi karena doanya yang bermasalah. Bisa jadi hatinya yang bermasalah. Bisa jadi ada penghalangnya. Nah sekarang kita ngangkat tangan seperti ini, seperti yang saya sampaikan kemarin ketika khusyuk, ketika menyampaikan etika khusyuk di dalam berdoa, bisa jadi kita mengangkat tangan, pancen betul mengangkat tangan. Kalau merem malah, tapi bu mengendi meremnya mikirnya bu mengendi. Atau nggak merem tapi lihat tangannya, tapi seperti yang saya katakan kemarin, tapi delok tembus bu tekan ngendi. Berarti mengangkat tangan tapi masih ada etika lain yang tidak
lakukan dan dipraktekkan. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang namanya mengangkat tangan, hukumnya apa? Sunnah ketika berdoa. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Landasannya hadis yang derajatnya apa tadi? Mutawatir. Kata Imam As-Suyuti berapa hadis? 100-an hadis. Dan di antara hadis-hadis itu ada yang wujudnya praktek. Langsung Kanjeng Rasul SAW mengangkat tangan. Ada yang wujudnya perintah dengan lisan Nabi SAW supaya kita mengangkat tangan. Nah sekarang yang kita tunggu-tunggu. Caranya mengangkat tangan itu seperti apa? Caranya ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, doa secara umum. Doa secara umum. Ya jangan minta apa? Jadi kalau doa minta apa? Apa? Rezekinya banyak, terus kesehatan, terus apa? Wedok diampuni dosanya, terus masuk surga, husnul khotimah dan seterusnya. Doa secara umum disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, antarfa'a yadayka hadwa mankibaika. Dalam doa yang sifatnya umum seperti ini, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Sejajar dengan apa? Pundak. Berarti seberapa coba? Nah, sejajar dengan pundak seperti ini. Ini pundak. Ya orang kudu pas banget diukur, kan aku garisannya orang. Urus orang lurus potol. Sebagaimana ada sebagian kalangan meyakini sing jenenge acung ketika apa? Ketika tahiyat. Ora olih drijine nganti ngluwi apa? Ora dengkul ketok kok. Ndak harus saklek banget kayak gitu ya, ndak lah ya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadwa mankibaika au nahwihima. Sejajar dengan pundakmu atau sekitar itu. Jadi yang mandan munggah didik ya ora apa-apa, mandan mudun didik ya ora apa-apa. Ya kira-kira sejajar dengan apa? Pundak. Mengangkat tangan. Nah sekarang mengangkat tangan itu kayak apa Ustaz? Apakah direnggangkan seperti ini atau dirapatkan seperti ini? Saya belum menemukan hadis secara khusus. Cuman ada keterangan ulama yang akan saya bawakan di sini. Ada keterangan ulama dari Syekh Bakar Abu Zaid, dan saya belum menemukan hadisnya. Mungkin beliau sudah menemukan, kalau saya belum menemukan. Kata beliau, mengangkat kedua tangan ini, kata beliau dirapatkan. Jadi segini sambil dirapatkan. Menurut beliau. Jadi bukan sekedar hanya mengangkat tangan seperti ini atau seperti ini. Kata beliau dirapatkan. Masih kata beliau, tambahan juga, bisa juga ditaruh di depan muka doanya. Taruh apa? Rasilo. Kalau nutupi muka, kata beliau. Nah, ini tambahan dari beliau. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas, cuma disatakan di situ adalah, setahu kami, adalah sejajar dengan pundak. Adapun apakah dirapatkan atau tidak, dari keterangan ulama disebutkan supaya dirapatkan sejajar dengan apa tadi? Pundak. Berarti kan kayak gini sejajar pundak. Ini sudah sejajar belum? Kurang? Kayak gini. Nah, bisa kayak gini, bisa di depan apa? Mukanya. Ini doa secara umum. Doa secara umum. Kapan Ustaz? Ya macam-macam. Misalnya ketika kita sedang doa
secara umum tadi. Kemudian mungkin ketika doa istisqa. Doa istisqa. Apa istisqa? Doa minta hujan. Ketika doa minta hujan, lagi sholat istisqa, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian juga doa ketika kunut di dalam sholat witir. Nah, namanya sholat witir itu disunahkan untuk kunut. Terutama di rakaat terakhir. Itu juga mengangkat tangan seperti itu caranya mengangkat tangan. Ini cara yang pertama. Sejajar dengan apa tadi? Sejajar dengan pundak. Cara yang kedua. Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Adalah dengan cara mengacungkan jari. Dengan cara mengacungkan jari. Ini kapan ini mengacungkan jarinya? Doa sambil mengacungkan jari. Kapan kita disunnahkan doa sambil mengacungkan jari? Apa? Mengacungkan jari telunjuk ya. Jari, maksud saya jari ini jari telunjuk. Bukan sembarang jari, kok ada yang kayak gini. Atau ada yang kayak gini, atau ada yang bukan. Mengacungkan jari telunjuk. Yang seperti ini, itu kapan? Di antaranya adalah khatib kalau lagi khutbah. Khatib kalau lagi khutbah. Jadi ketika khatib itu berdoa di akhir khutbah. Biasa kan yang namanya khutbah itu kan akhirnya ada apanya? Ada doanya. Khatib itu disunnahkan di dalam Sahih Muslim supaya mengacungkan jari sambil berdoa. Ini kan orang kan, "Dung aku kayak gini kepriwe sih?" Yang namanya mengangkat tangan itu macam-macam. Ya, coba sekarang angkat tanganmu. Gimana coba? Gimana angkat tanganmu? Kayak gini kan? Ini angkat tangan kan? Ini angkat tangan juga. Kalau misalnya kita nyuruh anak kita, "Le, kalau mau minta angkat tanganmu." Gimana ngangkatnya? Kayak gini? Ya enggak, kayak gini kan? Yang namanya mengangkat tangan itu kan macam-macam. Jadi jangan kita saklek, angkat tangan tuh harus seperti ini. Lihat, tergantung momennya. Dalilnya apa? Ketika khutbah Jumat disunahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat jari telunjuk ketika berdoa. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Manakala ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imarah. Sahabat Nabi SAW namanya Imarah ini melihat ada seorang khatib di mimbar berdoa ketika khutbahnya sambil mengangkat dua tangan. Yang lihat siapa? Sahabat Nabi. Namanya Rifa'ah. Namanya Imarah. Nah, Imarah ini ketika lagi Jumatan kok ngelihat khatibnya doa kemudian sambil mengangkat kedua tangannya. Maka ketika melihat seperti itu, beliau berkata, "Qabbahallahu hatainil yadain." Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelekkan dua tangan itu. Masya Allah. Jadi didoakan, tapi doa yang baik apa yang jelek ini? Doa jelek. Jelas-jelas semoga Allah menjelekkan dua tangan itu. Ini yang ngomong siapa? Sahabat Nabi. Loh, kenapa? Wong donga kok malah didoakan seperti itu? Kata Imarah, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala saya sendiri. "Ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isbi'ihi al-misbahah." Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sedang khutbah Jumat tidak lebih tidak kurang hanya mengangkat jari telunjuknya saja. Berarti yang cerita ini anu jerene apa saksi mata? Saksi mata. Nek dhewe kan anu kur jerene. Ini adalah yang berbicara saksi mata. Saksi hidup melihat Nabi SAW khutbah Jumat. Jangan pernah lihat Kanjeng Rasul khutbah Jumat? Pada.
Ya kita hanya membaca hadis Nabi SAW. Yang melihat ini, beliau mengatakan tidak lebih, tidak kurang. Artinya tidak lebih, tidak kurang. Ya cuma seperti ini saja. Orang kok ada dua kayak gini. Atau tiga. Enggak, ya sudah. Itu saja. Ketika sedang khutbah Jumat. Sudah. Kapan lagi mengangkat tangan? Mengangkat apa tadi? Jadi doa. Ketika tasyahud. Ketika tahiyat. Tahiyat itu ada doanya enggak? Ada. Mana doanya? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu doa atau bukan? Doa. Allahumma salli ala Muhammad. Doa bukan? Doa. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa atau bukan? Saat itu tangan kita gimana? Acung toh? Acung kan? Aneh enggak? Aneh enggak? Yang aneh itu kalau ada orang tahiyat sambil kayak gini. Aneh enggak? Aneh. Makanya jangan aneh kalau ada khotib sambil khutbah mengangkat apa? Jarinya. Aneh temen donga karo ngacung. Lho jenengan ketika tahiyat dongane kepriwe? Yang ngacung itu doa. Kok aneh ya? Mergane urung ngerti mulane aneh. Kalau sudah tahu enggak aneh. Ya. Makanya kalau melihat orang praktek itu aja ujuk-ujuk langsung orang umum temen kayak wong kayak loh, mbok ya tanya gitu loh. Ya. Sudah kayak gitu ngomongnya nang buri maning. Orang wani nang ngarep. Mbok tanya, Ustaz, jenengan ketika khutbah orang umum teman, donga kok malah orang ngatangan kok ngokur ngacung tok. Apa nasing takon kok ngacung saya Pak Guru. Kok orang umum teman Ustaz dalilnya apa ora? Tanya. Ya. Ini loh dalilnya hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Kanjeng Rasul praktek seperti itu. Wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Ini masih yang kedua ya. Masih yang kedua. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Jari telunjuk. Kapan? Khutbah Jumat. Ketika tahiyat. Satu lagi tambahin. Ketika zikir. Terutama ketika kita mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Dan juga ketika kita beristighfar. Ketika kita beristighfar. Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang tadi dalam Abu Dawud dan nyatakan sahih oleh Syekh Albani, kata Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, wal istighfaru an tusyira bi asbu'in wahidah. Ketika beristighfar, engkau mengacungkan jari satu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau ketika mengucapkan la ilaha illallah. Apakah setiap itu harus seperti itu? Ya tidak. Dari tadi kan kita bicara mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi suatu saat kita ingin mengucapkan la ilaha illallah sambil mengangkat tunggal jarinya, ini adalah termasuk yang disunnahkan. Kalau masalah kalimat la ilaha illallah sambil mengacungkan tangan, hadis yang tadi riwayat lain, hakadzal ikhlasu, begitulah kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah sambil mengacungkan jari telunjuknya. Ini cara yang keberapa? Yang kedua. Kita ulangi lagi ya, biar nanti ndak bingung. Yang pertama apa tadi? Doa secara umum. Bagaimana mengangkat tangannya? Sejajar dengan pundak. Ini yang pertama. Secara umum doa seperti itu, mengangkat tangan. Yang kedua, dengan cara mengangkat jari, yaitu jari telunjuk. Kapan tadi? Khutbah Jumat. Khatib loh, ini bukan makmum loh. Siapa? Khatib. Nanti jangan-jangan ujuk-ujuk masuk pada makmumnya pada kayak gitu.
Lagi ngapa sih ditakoni nang ustaz? Nang khotib Pak, kon pada ngacung. Ini bicara tentang siapa? Khotib. Khotib. Ya, engko mau salah tambah nanti. Ketika khutbah Jumat, siapa? Khotib. Kemudian kapan? Ketika tahiyat. Kemudian ketika istighfar atau mengucapkan kalimat tahlil. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang tadi di depan itu, yang sampai kelihatan apanya? Ketiaknya. Berarti kalau sampai kelihatan ketiaknya berarti tinggi. Kalau tadi kan sejajar dengan apa? Kalau ini tinggi. Diangkat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Kalau saya nggak kelihatan sekarang kalau bajunya seperti ini. Kalau pada zaman Nabi SAW, terkadang Nabi SAW memakai kayak kain ihram itu loh. Nah ini kan tadi kan lagi haji. Nabi lagi apa? Haji. Makanya bajunya adalah baju kain, ya kayak jarit, tapi warnanya apa? Putih. Kemudian di bawahnya selempangan, di atasnya di apa kan ini namanya? Dikerodongakan. Dikerodongakan sambil disampirkan ke sini. Nah, ketika ngangkat tangan tinggi berarti kan mesti kelihatan. Dan ini ada faedah penting. Maaf. Ketika kelihatan putih berarti apa? Berarti ketiaknya Nabi bersih. Mulanya Kanjeng Rasul SAW mengatakan termasuk sunanul fitrah. Sunnah-sunnah yang kaitannya dengan fitrah. Itu membersihkan apa? Bulu ketiak. Jadi jangan sampai kita bangga tolong. Semakin apa? Semakin lebat, semakin enggak, itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu memberikan jeda waktu maksimal 40 hari. Maksimal berapa? 40 hari. Berarti ini urung 40 dina, urung oleh dicukur Ustaz. Bukan. Maksimal itu artinya nek wis seminggu wis dawa-dawa ya wis. Nah, itu. Ini menunjukkan seperti itu. Loh kalau misalnya Nabi SAW tidak mencukur atau tidak membersihkan bulu ketiaknya, berarti kan apa? Aku melihat hitamnya ketiak Nabi. Di sini hadisnya ra'aitu bayadha ibtaihi. Saya melihat putihnya ketiak Nabi. Kalau bulunya akeh kan udah putih. Apa wis ubanen? Ya enggak, Nabi SAW sampai meninggal dunia itu cuma beberapa helai rambutnya yang putih. Padahal usia beliau berapa? 63 tahun. Ini menunjukkan bahwa ini harus dibersihkan. Dan di dalam hadisnya natsful ibti, mencabut nek iso. Nah, kalau bisa itu dicabut. Aduh, lara Ustaz. Ini karena awalnya yang sudah keliru. Awalnya itu sudah dikerok. Biasanya kalau dikerok itu jadi nyerodok. Jadi kandel-kandel kemudian sakit kalau dicabut. Aduh Ustaz, lebih ngerti sih Ustaz. Ya yang belum tahu ya alhamdulillah sekarang sudah. Kalau memang ternyata terlalu sakit dicabuti ya enggak apa-apa pakai gunting. Kalau misalnya terlalu sulit juga ya pakai kerokan ya enggak apa-apa. Yang penting intinya itu dibersihkan. Dan itu di antara manfaatnya kata para ulama, itu mengurangi bau. Mengurangi apa? Bau. Semakin banyak rambutnya itu, maka akan semakin peluang bau itu semakin besar. Makanya kadang-kadang saya sholat di samping orang gue, ketika Allahu Akbar. Aduh rasanya ada pindah ke priwe, orang pindah ke priwe. Jadi dhuwur karo ngisor kene itu semuanya Allahu Akbar, dure mambu cekol.
Sore mambu. Nah, mambu kecut. Aduh ya Allah. Mbok ya kalau ke masjid itu kaosnya minimal itu kaos dalamnya. Sing biasanya langsung kena keringat kan kaos dalam. Minimal kaos dalam itu diganti. Karena biasanya mambu niku nang kaos jero. Jenengan habis dari sawah loh, habis dari pasar, habis dari mana kan basah itu. Mbok ya dicopot disit, ya, ditinggal di rumah, kancane aja dibageni apa? Mambu. Sudah, ini mengangkat tangan sampai kelihatan apa tadi? Ketiaknya. Kapan seperti ini? Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi, al-ibtihal. Al-ibtihal itu adalah ketika kita sedang minta sesuatu yang sangat besar. Entah itu karena kita sedang kepepet atau lagi takut sekali, atau kita dalam keadaan musibah yang mencakup banyak orang. Contohnya ketika sedang terkena musim paceklik. Dan pacekliknya itu sangat panjang. Makanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan ketika sholat istisqa, beliau itu mengangkat apa? Tangannya sampai kelihatan apa tadi? Ketiaknya. Karena ini kaitannya bukan untuk satu orang, tapi untuk kepentingan orang banyak. Atau misalnya Nabi SAW pernah mengangkat tangan seperti itu ketika beliau dalam keadaan perang. Beliau berdoa kepada Allah, kaum muslimin, ya Allah semoga kaum muslimin menang. Ini kan bukan hanya kepentingan satu orang, tapi kepentingan orang banyak. Kepentingan agama ini, kalau misalnya kaum muslimin kalah nanti agama bisa hancur. Maka ini adalah dalam momen-momen tertentu. Makanya kalau panjenengan minta apa? Allah Ustaz. Ya Ustaz, ya Allah. Ya Allah, aku pengen bojo. Kalau itu ya udah usah sampai apa? Tinggi-tinggi. Itu termasuk doa yang sifatnya umum. Berarti itu masuk ke dalam cara yang keberapa? Sudah bisa dipahami? Saya ulangi. Yang pertama, secara umum, seberapa tingginya? Sepundak. Kemudian yang kedua, mengacungkan jari. Kapan? Ketika khatib sedang khutbah Jumat, terus ketika tasyahud, terus ketika berzikir, mengucapkan istighfar atau kalimat tahlil. Yang ketiga apa? Mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya, itu adalah ketika dalam momen yang apa tadi? Yang penting sekali, besar, ya, kaitannya dengan orang banyak atau karena ada musibah yang menimpa umat ini. 3 cara mengangkat tangan, dan masih ada pembahasan yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas bahwa ternyata ada beberapa saat yang justru tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum